kita saat ini hidup di penghujung zaman. Istilah dari akhir zaman adalah berakhirnya suatu masa atau waktu yang sedang berlangsung di muka bumi ini. Akhir zaman adalah hancurnya semua tatanan dan ciptaan di muka bumi ini menjelang zaman baru. Nah, kalau kita merujuk kepada kitab yang ada di Matius 24 tentang akhir zaman, Yesus berkata kepada murid-muridnya, dan itu sebagai jawaban Tuhan yang menunjuk kepada bait Allah bahwa semua itu akan diruntuhkan, walau itu sebenarnya sebagai nubuatan yang sudah digenapi tahun 70 zaman pemerintahan Titus. Yang selanjutnya diteruskan waktu Yesus di Bukit Zaitun. Kemudian murid-muridnya bertanya tentang kesudahan dunia ini. Dan tanda-tandanya ditulis dalam kitab Matius 24 ayat yang ketiga. Dan kita akan melihat penjelasan Yesus kepada murid-muridnya tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kita akan membaca di dalam Matius 24. Kita membaca di Matius pasal 24 ayat yang kelima. Haleluya. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Di situ dikatakan bahwa tanda-tanda akhir zaman akan datang Mesias palsu yang membawa berita untuk menyesatkan orang banyak. Nah, kalau ayat yang ketujuh, saudaraku yang kekasih, saya akan bacakan ayat yang ketujuh. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Saudaraku yang kekasih, akan ada banjir yang melanda, gempa bumi melanda bumi ini, memporak-porandakan keadaan dunia, saudara. Ini adalah satu penggenapan firman Tuhan. Kalau ayat yang ke-9 di sana ditulis bagaimana siksaan kepada orang-orang yang beriman kepada Tuhan, itu akan mendapatkan siksaan hati. Gereja dibakar, orang percaya ditekan. Nah, lanjut kita ayat yang ke-10 pasal yang sama. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Anak muda yang dikasihi Tuhan, tanda-tanda akhir zaman di situ ditulis banyak orang yang murtad, banyak orang yang berbalik menolak Tuhan. Karena apa? Karena lingkungan, karena pernikahan, karena teknologi yang terlalu canggih, saudara. Biarlah semua ini kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang percaya, kita harus mempunyai satu iman yang kokoh kuat di hadapan Tuhan. Ayat yang ke-11, lanjut saya bacakan.
Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Nabi palsu, Mesias palsu. Kalau Yesus datang ke dalam dunia ini membawa berita keselamatan, membawa berita kebenaran, membawa berita baik. Tetapi nabi-nabi palsu di zaman sekarang akan membawa berita yang akan menyesatkan banyak orang. Haleluya. Ayat yang ke-12, lanjut. Kita diuber dengan waktu ya saudara. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Kasih manusia akan menjadi dingin. Dalam arti apa saudara? Kasih itu sudah tidak ada lagi di dalam kehidupannya. Terus apa yang ada? Egois, memikirkan diri sendiri, tidak peduli orang lain. Apapun kondisinya, akan selalu memikirkan diri sendiri. Kasih yang hilang dari manusia, saudara. Hidup kita saat ini ada di tengah-tengah pandemi, saudaraku yang terkasih. Kesulitan, kesukaran, sakit, penyakit merajalela, penyakit sampar yang menular. Penyakit sampar disisihkan, tidak boleh dijenguk. Tidak boleh bertemu muka antara saudara dengan saudara yang lain. Itu membawa kita diposisikan pada posisi yang pada akhirnya mempunyai hati yang egois, tidak mikir orang lain, pikir. Kejadian akhir zaman, kejadian-kejadian yang ada di tengah-tengah kita. Kita akan membaca di dalam Matius 25 ayat yang ke-13. Karena saudara dan saya supaya kita tetap berjaga-jaga, kita tetap waspada. Kalau kita berjaga-jaga berarti kita tidak tertidur, kita tidak lengah, mata terbuka. Selalu kita harus tahu bagaimana kondisi dan posisi hidup kita. Berjaga-jaga. Kalau di dalam 1 Petrus 4 ayat 7 di sana dikatakan kita harus tenang berdoa kepada Tuhan. Dengan doa ada kekuatan baru. Dengan doa ada spirit dari dalam yang mungkin kehidupan kita loyo. Tetapi ketika kita masuk di dalam doa, kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Oh haleluya, satu spirit yang dari Tuhan, yang dari dalam, yaitu kekuatan baru ada di dalam kehidupan kita. Dengan doa akan membangkitkan semangat kita, saudara. Biarlah kita senantiasa mempunyai hubungan yang indah, yang intim dengan Tuhan, sehingga sesuatu yang baru itu akan dikerjakan
di dalam kehidupan kita. Kalau kita membaca di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 6 yang ke-7 sampai ke-7 ya saudara, supaya kita tenang, hidup bisa menguasai diri, dan kamu bisa berdoa. Ketika hati kita tenang, ketika kita bisa menguasai diri kita, maka kita akan bisa bersekutu dengan Tuhan. Puji nama Tuhan. Yang kedua, kita akan melihat